Assalamualaikum Sobat Ngopi, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Hayulah kita ngopi sambil dengerin cerita Wiro Sableng. Angin topan dari barat, murid-muridmu menemui kematian dengan cara yang tentu kau tidak senangi. Dan mereka mati tanpa ada sangkut paut kesalahan apa-apa terhadapku. Kau yang tanggung jawab semuanya kalau malaikat maut bertanya di liang kubur. Pemuda iblis, bentak Bladra Wikuyana. Tak usah banyak bacot, terimalah kematianmu dalam 3 jurus. Tampang manusia ini kelihatan membesi dan tambah angker. Dia melangkah ringan ke hadapan Wiro Sableng dan cabut tongkat birunya. Tiba-tiba tubuhnya berkelebat dan selarik sinar biru melanda pendekar 212. Pemuda ini loloskan diri ke samping dengan cepat. Tapi dari samping menderu tangan kanan Bladra Wikuyana yang disambung dengan kayu dan ujungnya mempunyai senjata berbentuk arit. Pendekar 212 membentak keras, hingga membuat 4 dinding jurang tergetar hebat. Tubuhnya lenyap dan sambil jatuhkan diri, pemuda ini hantamkan tangannya melancarkan pukulan kunyuk melempar buah. Tapi tongkat biru Bladra Wikuyana sungguh hebat. Pukulan kunyuk melempar buah yang dilancarkan Wiro berhasil dibendungnya, bahkan membuat angin pukulan Wiro melesat ke samping dan menghantam dinding karang hingga hancur berkeping-keping. Wiro Sableng penasaran sekali. Tenaga dalamnya dilipat gandakan sampai tangannya tergetar hebat, namun pukulan kunyuk melempar buah yang dilancarkannya, tetap masih sanggup disapu oleh angin tongkat biru lawan. Edan, maki pemuda ini dalam hati, seketika teriakan setinggi langit keluar dari mulutnya, dan kini pendekar 212 keluarkan jurus orang gila mengebut lalat. Kedua tangannya kiri kanan memukul kian kemari dan mengeluarkan angin keras laksana badai. Untuk 2 jurus lamanya Bladra Wikuyana terdesak hebat bahkan kepepet ke dinding jurang sebelah timur. Anak-anak murid perguruan Gua Sanggreng yang ada di jurusan ini terpaksa menyingkir, karena takut terkena sambaran angin dahsyat kedua manusia sakti yang bertempur itu. Angin topan dari barat mengeluh dalam hati. Puluhan tahun hidup di dunia persilatan, baru hari ini menghadapi lawan yang tangguh luar biasa. Dan gilanya lagi, lawannya itu adalah anak muda hijau yang baru berumur 17 tahun. Orang tua ini kertakkan gerahamnya, dan dari tenggorokannya keluar suitan kencang. Dengan serta-merta permainan tongkat dan jurus-jurus silatnya berubah drastis. Tongkat biru di tangan kirinya menderu dengan kecepatan laksana badai, hingga membuat tongkat itu seperti menjadi ratusan banyaknya. Wiro Sableng terkejut sekali melihat perubahan serangan lawan ini yang seketika menjadi ganas. Cepat dia melompat 3 tombak ke udara. Bladra Wikuyana mengira Wiro akan kabur, sambil membentak ia segera susul melompat. Angin topan dari barat, seru pendekar 212. Antara kita sebenarnya tak ada permusuhan yang berarti mengapa harus bertempur mati-matian. Bladra Wikuyana tertawa buruk dan berkata, ketika nyawa sudah di tenggorokan kau baru ribut-ribut segala soal permusuhan yang tak berarti. Sudah kepepet mulai bicara rendah diri. Sebaiknya sebut nama Tuhanmu, karena sebentar lagi, roh busuk manusia yang mengaku bergelar pendekar kapak maut naga geni 212 akan minggat ke neraka. Bladra Wikuyana menyerang lagi dengan ganas membuat Wiro Sableng kembali terpaksa lompatkan diri 3 tombak ke belakang. Kalau kau yang tua tetap berkeras kepala maka sambutlah pukulanku ini. Bladra Wikuyana terbeliak kaget, ketika melihat tangan kanan Wiro Sableng yang tiba-tiba berwarna sangat putih sedang kuku-kuku jarinya memerah menyilaukan. Pukulan sinar matahari, teriaknya dengan keras, hatinya menjadi bergetar dan menyerukan pada murid-muridnya untuk mencari perlindungan, segera seluruh tenaga dalamnya dialirkannya ke tongkat biru. Selarik sinar putih yang menyilaukan mata dan menebar hawa panas melesat ke arahnya. Bladra Wikuyana lompat ke udara sampai 7 tombak dan sapukan tongkatnya ke bawah. 2 angin keras beradu hebat. Bladra Wikuyana berseru keras. Tongkatnya hampir terlepas mental, sedang tangan kirinya tergetar hebat. Tidak disangkanya ternyata tenaga dalam lawan yang muda belia itu lebih tinggi beberapa tingkat dari dirinya. Dengan jungkir balik di udara, jago tua ini jauhkan diri untuk atur jalan nafas serta darahnya dengan cepat. Ketika bola matanya berputar memandang berkeliling terkejutlah ia. Seluruh sisa anak muridnya yang tadi masih hidup, menggeletak bergelimpangan di pelataran batu karang itu.
Tubuh mereka semuanya termasuk yang sudah menemui ajal lebih dahulu di tangan Wiro Sableng mengepulkan asap, dan udara dalam jurang itu kini pengap bau daging manusia yang hangus. Ketika pendekar 212 lepaskan pukulan sinar matahari tadi, Bladra Wikuyana berhasil mengelakkannya. Angin pukulan menghantam dinding karang di sebelah tenggara. Bukan saja dinding karang itu menjadi hancur berantakan, tapi bagian atasnya pun longsor ke bawah. Sedangkan pukulan sinar matahari memantul 2 kali berturut-turut di dinding karang. Hawa panas dari pukulan ini telah melabrak sisa-sisa anak murid Bladra Wikuyana, sehingga tubuh mereka tersambar hangus dan menggeletak mati seketika. Dan sementara itu di tepi jurang sebelah atas, sesosok tubuh berpakaian ungu menyaksikan apa yang terjadi di dalam jurang batu karang itu, dengan mulut menganga dan mata terbeliak sedang bulu kuduk merinding. Kembali ke dalam jurang. Air muka Bladra Wikuyana seketika menjadi jelek. Tubuhnya laksana patung berdiri di tengah pelataran. Cambang bauknya kelihatan berantakan sedang sepasang matanya menjadi merah angker. Bladra Wikuyana bertekad untuk mengambil nyawa Wiro pada detik itu juga. Kini tongkat birunya diacungkan ke muka lurus-lurus, dan seketika tongkat itu berubah menjadi hitam legam. Sinar hitam yang memancar dari senjata ampuh itu menjadi sangat menakutkan. Teriakan setinggi langit mengiringi serangan Bladra Wikuyana, ia menyerang dengan seluruh tenaga dalamnya telah mengalir ke dalam tongkat, dan serangannya kini menjadi sangat luar biasa ganasnya. Wiro Sableng begitu merasakan tekanan serangan yang hebat luar biasa, segera percepat gerakannya. Namun ilmu mengentengi tubuhnya yang sudah sangat tinggi itu masih sangat terasa lamban, ditindih oleh sinar pukulan angin hitam yang keluar dari tongkat lawan. Tiba-tiba tersirap darah pendekar 212 dan nyawanya serasa lepas. Ketika ujung tongkat lawan telah merobek pakaiannya di bagian dada, dan angin tongkat membuat tulang-tulang dadanya seperti melesak. Pendekar ini berteriak nyaring dan jungkir balik keluar dari kalangan pertempuran. "Mau kabur kemana kau?" tanya Bladra Wikuyana. "Aku sudah katakan sekali masuk ke sini mesti lepas nyawa di sini." Wiro Sableng tak berikan jawaban. Dia berpikir kalau saja ada 10 manusia jahat sesakti Bladra Wikuyana ini di atas jagat, pastilah dunia ini akan tenggelam dalam kekacauan. Ketika lawan menyerang kembali pendekar 212 sambut dengan pukulan benteng topan melanda samudera. Untuk beberapa lamanya serangan tongkat Bladra Wikuyana terbendung, dan kesempatan ini dipergunakan oleh Wiro untuk melompat ke udara, tubuhnya menukik kembali dan lancarkan pukulan kunyuk melempar buah. Dentuman yang dahsyat terdengar, dan Wiro terpaksa turun ke pelataran batu karang kembali, karena pukulannya kena disapu oleh aliran angin hitam dari tongkat lawan, hingga membuat pemuda ini kepepet ke dinding jurang sebelah timur. Pemuda ini merutuk sendiri dalam hatinya, di saat merutuk itu tahu-tahu tongkat lawan sudah berada di atas kepalanya. Wiro melompat ke samping, hingga membuat tongkat menghantam dinding karang sampai hancur berantakan. Ketika Bladra Wikuyana balikkan tubuh siap untuk menyerang kembali, seketika langkahnya tertahan. Kedua matanya yang merah memandang tak berkedip pada senjata berbentuk kapak bermata dua yang ada di tangan lawannya. Bergidik juga angin topan dari barat melihat senjata tersebut. 20 tahun yang silam dia pernah saksikan sendiri kehebatan kapak maut naga geni 212. Kini apakah ia akan sanggup menghadapinya? Pendekar 212 tersenyum tipis dan berkata agar Bladra Wikuyana segera bertobat dan minta ampun atas dosa-dosanya, karena sebentar lagi tentu sudah tak keburu. Angin topan dari barat atau Bladra Wikuyana tindih rasa jerihnya dengan tertawa bergelak. Tahu akan kehebatan senjata di tangan lawan, maka dia segera menyerang lebih dahulu. Sinar hitam bergulung-gulung ke arah pendekar 212. Pemuda ini sambut serangan lawan dengan pergunakan jurus orang gila mengebut lalat. Kapak naga geni 212 di tangannya berkelebat cepat ke kiri dan ke kanan, mengeluarkan suara berdengung macam suara ribuan tawon. Terkejutnya Bladra Wikuyana bukan kepalang, ketika merasakan bagaimana kini tongkat saktinya tak dapat lagi bergerak leluasa, seolah-olah terbendung dan terpukul angin kapak bermata dua di tangan lawan. Bladra Wikuyana percepat permainan tongkatnya dan menyerang dengan jurus-jurus yang mematikan. Namun tetap saja tak dapat keluar dari tekanan senjata lawan, dan kini sesudah bertempur di jurus yang ke-98, maka mulailah jago tua ini terdesak hebat. Diam-diam Bladra Wikuyana cucurkan keringat dingin.
Ditahannya sedapat mungkin serangan senjata lawan. Satu kali tongkatnya beradu dan tanpa ampun ujung tongkat terbabat putus. Bladra Wikuyana tak berani lagi bentrokan senjata. Matanya kini liar mencari kesempatan untuk kabur. Dia menggeram karena telah menyuruh murid-muridnya menurunkan tangga gantung, karena tangga dari tali itulah satu-satunya jalan untuk kabur keluar jurang batu karang. Karena pikirannya bercabang dua, maka pertahanan Bladra Wikuyana sering-sering melompong. Hal ini bukan tak dilihat oleh pendekar 212, kalau saja dia mau, maka sudah sejak tadi dia menghabisi manusia brewok bertangan dan kaki buntung itu. Dari mulut pendekar 212 mulai terdengar siulan membawakan lagu tak menentu. Sambil kirimkan bacokan ke pinggang, Wiro Sableng putar gagang kapaknya. Kedua mata kapak membuat setengah lingkaran, salah satu mata kapak memapas pergelangan tangan kanan Bladra Wikuyana yang terbuat dari kayu. Tangan palsu yang ujungnya berbentuk arit itu buntung dan mental ke udara. Bladra Wikuyana melompat ke belakang. Mukanya pucat pasi. Dia mengerang karena aliran aneh yang berhawa panas dari senjata lawan. Hawa panas ini merembes melalui kutungan tangan kayu dan masuk ke dalam tubuhnya. Cuma lengan kayu saja, kenapa mesti pucat macam mayat? Kata Wiro Sableng sambil pargoi dan tertawa terbahak-bahak. Sekarang aku minta kaki kayumu. Abis berkata begitu, Wiro Sableng bersiul dan melompat ke muka. Kapaknya membabat ke kepala Bladra Wikuyana. Jago tua ini yang tak berani lakukan bentrokan senjata, cepat-cepat melompat berkelit, dan lancarkan serangan balasan dengan pukulan tangan kosong yang menimbulkan angin hebat. Namun dengan kapak naga geni 212 di tangan, segala pukulan tangan kosong bagaimanapun hebatnya dari manusia brewok yang bergelar angin topan dari barat itu tiada artinya lagi. Kapak naga geni 212 membacok ke bahu dan berbalik membabat pinggang, kemudian menderu lagi ke kepala, membuat tokoh silat tua dan berpengalaman luas itu menjadi sangat sibuk. Dan ketika tiba-tiba sekali senjata lawan membabat ke bawah, dia tak punya kesempatan lagi untuk mengelak. Untuk kedua kalinya mata kapak membabat anggota badannya yaitu kaki kayu Bladra Wikuyana sebelah kanan. Meski terhuyung-huyung tapi laki-laki ini masih sempat lompatkan diri keluar dari kalangan pertempuran. Mukanya pucat sekali dan keningnya penuh keringat. Di dalam dadanya berkobar rasa benci, dendam dan nafsu untuk membunuh. Dengan menahan tubuhnya pada ujung tongkat, Bladra Wikuyana pejamkan mata dan mulutnya komat kamit. Wiro memperhatikan gerak-gerik Bladra Wikuyana, dalam hatinya bergumam, ilmu apa yang mau dikeluarkan si angin topan dari pantat ini. Wiro pun berkata, sebaiknya dengar omonganku. Aku yang muda ini masih mau kasih ampun kepada kau, jika kau berjanji untuk bertobat dan hidup di jalan yang benar, tidak lagi berbuat kejahatan, tapi mempergunakan ilmumu buat menolong sesama manusia, lebih baik kau dagang cilok daripada jadi perampok. Bladra Wikuyana buka sepasang matanya sedikit, mulutnya tersenyum mengejek dan tak mau kalah dengan pendekar 212, dia pun mulai goyang TikTok. Jangan kira kau sudah menang bocah koplak, aku masih jauh dari kalah. Lihat mukaku bocah bengek. Mata Wiro Sableng menyipit, ketika diperhatikannya tampang Bladra Wikuyana terkejutlah dia. Kepala tokoh silat itu kini menjadi 6 dan berwarna hitam, gigi-giginya merupakan taring-taring yang mengerikan, bola-bola matanya besar sedang lidahnya panjang menjulai sampai ke dada. Dari 12 mata yang ada di 6 kepala itu memancar sinar hijau. Eyalah, ilmu siluman macam begini hanya pantas buat nakut-nakutin anak kecil. Ejek Wiro Sableng. Disapukannya kapak naga geni 212 ke muka, angin deras membuat Bladra Wikuyana terpelanting tapi muka silumannya masih juga seperti tadi malah semakin menyeramkan. Tiba-tiba dengan menggereng keras laksana harimau terluka, menerjanglah tokoh silat itu didahului oleh 12 sinar hijau yang keluar dari mata silumannya. Tua bangka geblek, dikasih ampun malah keluarkan ilmu yang bukan-bukan. Rutuk Wiro Sableng. Ditunggunya beberapa detik, sesaat kemudian berkiblatlah kapak mautnya dari atas ke bawah. Angin topan dari barat terkapar di pelataran batu karang tanpa berkutik, juga tanpa menjerit. Kepalanya sampai ke dada terbelah dua, darah membanjir. Dan tamatlah riwayat tokoh silat dari golongan hitam itu yang selama hidupnya telah menebar benih kejahatan, dan mendidik manusia-manusia untuk disesatkan. Wiro Sableng garuk rambut gondrongnya dan meludah.
Jijik juga dia melihat darah yang membanjir dari tubuh Bladra Wikuyana. Dipandangnya kapak maut naga geni 212 di tangan kanannya. Mata kapak itu berlumuran darah. Pemuda ini goleng-goleng kepala sambil tiktokan. Kapak hebat, katanya. Kemudian sekali tiup saja, maka noda darah pada mata kapak pun lenyap seketika. Senjata sakti pemberian Eyang Sinto Gendeng itu segera dimasukkannya ke balik pinggang kembali. Selama setengah jam, Wiro Sableng memasuki dan menggeledah isi Gua Sanggreng. Di sini ditemuinya banyak sekali persediaan makanan dan harta karun berupa uang serta perhiasan. Wiro berpikir uang serta perhiasan itu pastilah hasil rampokan yang ditimbun menjadi milik perguruan Gua Sanggreng. Wiro mengambil sejumlah uang dan perhiasan sekedar bekal di perjalanan. Kemudian pemuda ini duduk di sebuah kursi besar dan menikmati makanan yang ada di dalam gua itu. Waktu dia keluar dari gua dilihatnya langit sudah sangat merah kekuningan tanda matahari hampir tenggelam. Pemuda ini segera mencari tangga tali. Tangga tali itu kemudian dilemparkannya pada patok runcing batu karang di tepi jurang sebelah atas, dan mulailah pendekar ini menaiki anak tangga tersebut menuju ke atas. Dari atas sebelum berlalu dilayangkannya pandangannya untuk terakhir kali ke dalam jurang batu. 26 mayat bergelimpangan di mana-mana. Pemuda ini garuk dan goleng-goleng kepala. Dan mulailah dia melangkah sepembawa kakinya, seakan tak peduli malam tiba nanti entah di mana dia akan berada. Suara siulannya mengumandang di belantara batu-batu karang. Sambil terus berjalan, bernyanyilah pendekar ini. Langit merah angin silir, surya tenggelam di ufuk barat. Malam yang datang tentu dingin dan gelap. Berjalan seorang diri memang tidak enak, tapi selalu diikuti orang lain juga tidak enak. Nyanyian ini tiada menentu nadanya dan diulang-ulang sampai beberapa kali. Akhirnya di satu turunan curam pendekar 212 hentikan nyanyiannya dan duduk di sebuah unggukan batu. Sambil tertawa-tawa berkatalah dia, "Manusia yang ikuti aku, kenapa sembunyi di belakang batu? Coba keluar unjukkan jidat, apa betul manusia atau hantu?" Wiro memandang pada celah batu karang yang tadi dilewatinya, namun suasana masih tetap hening. Manusia di belakang batu tentu seorang pemalu, biarlah aku sendiri yang lihat tampangnya. Abis berkata begitu Wiro Sableng hantamkan tangan kanannya ke arah celah batu. Dan dari balik batu terdengar seruan tertahan. Pendekar 212 tak menduga sama sekali, ternyata orang yang menguntitnya sejak dari jurang Gua Sanggreng tadi adalah seorang gadis. Aha, nyatanya seorang gadis molek. Pantas malu-malu unjukkan diri, kata Wiro Sableng pula dengan tertawa lebar, melihat kepada pakaian ungu yang dikenakan gadis itu. Segera pemuda ini mengenali bahwa gadis itu adalah anak murid Dewa Tuak. "Gadis molek, ada apa kau menguntit aku sejak dari lereng bukit sampai ke jurang maut sana?" tanya Wiro. Si gadis baju ungu tak memberikan jawaban, mukanya merah karena malu. Wiro Sableng tertawa lagi dan berkata, "Mungkin ada mengandung suatu maksud tidak baik." Ditanya seperti itu membuat si gadis menjadi gugup sekali. Dia bingung apa yang harus dikatakannya pada pemuda itu. Si pemuda pun bertanya kembali, "Apakah gurumu si Dewa Tuak juga ikut bersamamu saat ini? Apa mungkin kalian mau menjebakku?" Sambil menggigit bibir merahnya akhirnya si gadis mencoba menjelaskan, ia sebenarnya tidak mau melakukan ini, tapi ini adalah perintah gurunya, dan saat ini ia tidak bersama gurunya. Wiro bertanya kembali, "Perlu apa gurumu menyuruh melakukan hal ini?" Si gadis berbaju ungu yang bernama Anggini ini kembali menggigit bibirnya. Dia tak tahu bagaimana harus mengatakannya pada si pemuda, bahwa gurunya menyuruhnya mengejar untuk kemudian berusaha menjadi kawan hidup pemuda itu. Bagaimana dia harus terangkan semua itu? Ingin dia menangis dan lari dari hadapan pemuda itu, tapi kepada Dewa Tuak gadis ini takut sekali. Pendekar 212 kerutkan kening. Mendadak mukanya menjadi merah, semerah langit yang mau tenggelam di saat itu. Dia ingat akan ucapan Dewa Tuak yang mengatakan bahwa dirinya cocok untuk jadi jodoh muridnya. Pendekar muda ini melirik pada gadis baju ungu. Anggini berparas bujur telur dan cantik. Kulitnya kuning langsat dan potongan tubuhnya sedap dipandang mata. Tapi soal urusan jodoh mana mau pemuda ini berpikir sampai ke situ. Bahkan kewajiban berat yang dipikulkan gurunya ke pundaknya, yaitu menangkap Suranyali alias Mahesa Birawa,
sampai hari ini masih belum dilaksanakannya. Wiro Sableng berdiri dari duduknya dan dipandanginya gadis baju ungu itu, seketika mengumandanglah gelak tawanya. Saudari, apakah penguntitan ini ada sangkut pautnya dengan ucapan gurumu si Dewa Tuak? Paras Anggini semakin merah. Tadi aku sudah bilang, sebenarnya aku tak senang dengan semua ini. Tapi guru memaksaku. Memaksa bagaimana? Tanya Wiro. Katanya aku harus mengejarmu sampai dapat. Kalau tak berhasil tak usah kembali ke pertapaan, dan katanya lagi aku harus. Anggini tak dapat meneruskan ucapannya. Kurasa gurumu itu sudah sinting. Sekurang-kurangnya seperempat sinting, maki Wiro. Meski Anggini memang tak suka menjalankan apa yang diperintahkan Dewa Tuak, namun mendengar gurunya dicaci demikian rupa gadis ini jadi marah. Jangan hina guruku saudara, bentaknya. Wiro Sableng garuk kepala, guru dan murid sama saja gebleknya. Kata si pemuda, kalau gurumu suruh kau makan beling dan minum racun, apakah kau juga akan ikuti ucapannya itu? Guruku tidak segila itu, bentak si gadis. Aku memang tidak bilang gurumu gila, tapi sinting. Sekali lagi kau berani menghina guruku, kutampar mulutmu. Ancam Anggini. Wiro Sableng keluarkan suara bersiul. Gurumu memang sinting, katanya lagi. Anggini telah menyaksikan kehebatan ilmu silat dan kesaktian pendekar 212, waktu terjadi pertempuran di Jurang Sangreng beberapa saat yang lalu. Dari situ dia dapat menyimpulkan, bahwa gurunya sekalipun belum tentu akan dapat mengalahkan pemuda itu dengan mudah. Namun saat itu kekesalannya tak dapat ditahan lagi, tangan kanannya bergerak cepat mengarah si pemuda, bukannya menghindar tapi sebaliknya, Wiro Sableng malah angsurkan pipi ke muka. Akhirnya, tamparan mendarat di pipi Wiro Sableng. Pendekar muda ini tertawa dan berkata, betapa lembutnya jari-jarimu mengelus pipiku, katanya sambil pejamkan mata. Ayo, tamparlah sekali lagi, 2 kali lagi, 3 kali lagi, sesuka hatimulah. Wiro menunggu, tapi tamparan berikutnya tak datang, dan pemuda ini buka kedua matanya kembali. Dilihatnya Anggini berdiri dengan hidung kembang kempis menahan geram yang menyesaki dadanya. Pendekar 212 tertawa. Kenapa tidak mau tampar? Tanyanya sinis. Karena digodain terus-terusan, Anggini jadi penasaran sekali. Segera dibukanya selendang ungu yang melilit di pinggangnya yang berpinggul besar. Saudari kau ini apa mau buka pakaian di depanku? Tanya Wiro Sableng sambil kedip-kedipkan mata dengan ceriwis. Pemuda rendah terima selendangku ini. Bentak Anggini. Tangan kanannya bergerak, ujung selendang berputar perlahan dan lamban ke arah kepala Wiro Sableng. Selendang terbuat dari kain yang halus. Bila benda itu bergerak lamban berarti benda itu dialiri oleh aliran tenaga halus. Dan Wiro tahu bahwa kadangkala tenaga halus lebih berbahaya daripada tenaga kasar yang di luarnya kelihatan hebat. Pemuda ini tak mau menyambuti selendang itu. Dia menggeser kedua kaki dan menjauhkan kepalanya. Masih tertawa dia mengejek, saudari, tarianmu bagus sekali. Apakah ini juga gurumu yang mengajarinya? Dugaan pendekar 212 memang tepat, kalau sekiranya dia mencoba memapasi selendang yang meliuk-liuk itu, maka dengan satu sentakan cepat, Anggini akan menarik selendang dan melesatkan ujungnya ke mata si pemuda. Tapi tentu saja, hal ini belum tentu Wiro Sableng akan kena dihajar begitu saja. Tapi demikianlah kenyataannya, bahwa kadangkala ilmu halus dan lembut harus dihadapi dengan kehalusan dan kelembutan pula. Melihat si pemuda geserkan kaki menjauh tapi masih dengan sikap mengejek, maka kini Anggini rubah permainan selendangnya. Laksana seekor naga, selendang ungu itu meliuk dan mematuk kian kemari. Dan kini barulah Wiro menghadapinya dengan kekasaran pula. Saudari, permainan selendangmu patut dikagumi. Memuji pendekar 212. Tapi tak cukup alasan kalau kau sampai menyerangku begini rupa. Ucapan Wiro Sableng terpotong oleh bentakan Anggini. Tutup mulutmu pemuda ceriwis. Lihat selendang. Ujung selendang ungu dengan sangat tiba-tiba mematuk ke arah mata kiri Wiro Sableng. Sambil tertawa, pemuda ini tundukkan kepala untuk mengelak. Sejak tadi meski dia menghadapi serangan-serangan lawan dengan cara kasar, tapi sesungguhnya pendekar 212 terus-terusan mengambil sikap mengelak. Tapi pada saat Wiro Sableng mengelak, pada detik itu pula ujung selendang dengan sangat cepat turun dan melibat lehernya.
Pendekar 212 cepat-cepat pergunakan tangan kiri untuk mengibaskan ujung selendang, tapi ini tak bisa dilakukannya, karena serentak dengan itu, Anggini kirim satu tusukan jari tangan kirinya ke dada kiri Wiro Sableng. Hebatnya serangan ini, sehingga kalau dilihat dari atas maka serentakan dengan serangan selendangnya tadi, maka sepasang serangan Anggini tak ubahnya seperti sebuah gunting besar yang hendak menggerus tubuh dan leher si pemuda. Bagus sekali saudari, tak percuma kau jadi murid si Dewa Tuak, memuji Wiro Sableng. Tangan kirinya dipalangkan untuk menunggu tusukan jari tangan lawan. Anggini yang tahu bahwa tenaga dalam pemuda itu jauh lebih tinggi darinya, segera batalkan serangan, sebaliknya tangan kanannya siap menyentakkan selendang ungu yang ujungnya telah melibat setengah leher Wiro Sableng. Pendekar 212 cepat angsurkan lehernya ke muka, untuk mengendurkan selendang sehingga kalaupun detik itu disentak, sentakan itu tak akan mencelakainya. Kemudian dengan tangan kanannya, cepat sekali ditangkapnya bagian tengah selendang. Anggini sama sekali tak dapat melihat cepatnya tangan kanan lawan, yang menangkap senjatanya. Dia hanya tahu tiba-tiba saja bagaimana selendangnya menjadi menegang dan tertarik ke muka. Sesaat mengetahui bahwa selendangnya kena terpegang lawan terkejutlah gadis ini, tapi juga penasaran sekali. Ditariknya selendang itu, namun Wiro mana mau melepaskannya, malahan sebaliknya pemuda ini tarik selendang tersebut, sehingga tubuh Anggini sedikit demi sedikit ikut tertarik ke hadapannya. Anggini memaki dalam hati, sambut paku perak ini, manusia rendah. Bentak gadis itu, sekali dia gerakkan tangan kirinya, maka selusin benda yang besarnya setengah jengkal, berbentuk paku dan berwarna putih perak mendesing ke arah Wiro Sableng. Karena jarak mereka terpisah dekat sekali, maka 12 senjata rahasia ini sangat berbahaya bagi keselamatan si pemuda. Anggini sendiri tiba-tiba merasa menyesal melepaskan senjata rahasia itu, karena khawatir si pemuda tak dapat berkelit. Kalau tadi dia merasa menyesal menyerang pemuda itu dengan senjata rahasianya, maka kini setelah si pemuda berhasil selamatkan diri, kembali Anggini menjadi penasaran. Dia memekik keras lalu lompat ke atas dan kirimkan 2 tendangan jarak dekat susul menyusul. Ah, tak sangka gadis molek begini galak sekali, kata Wiro Sableng pula. Dia melompat ke samping, membuat gerakan 1 putaran, dan sebelum Anggini turun ke tanah, kedua kaki gadis itu sudah terlibat selendangnya sendiri. Membuatnya berdiri dengan terhuyung-huyung tak bisa melangkah. Wiro tertawa gelak-gelak. Ayo lagi, kenapa berhenti galaknya? Tanyanya mengejek, karena sampai saat ini Anggini masih memegang ujung yang lain dari selendangnya, maka dengan cepat dia dapat membukanya kembali. Paras gadis ini merah sekali. Matanya menyorot memandang kepada Wiro Sableng, sebaliknya pendekar 212 dengan ceriwis mengedip-ngedipkan matanya. Senjata apa lagi yang bakal kau keluarkan? Tanya Wiro. Lepaskan selendangku, teriak Anggini. Wiro hanya tertawa. Lepaskan, teriak gadis itu lagi. Dicobanya menyentakkan selendang itu tapi Wiro memegangnya erat sekali. Kalau ditariknya dengan keras pasti selendang kain itu akan robek. Kesal dan gemas, akhirnya dengan menghentakkan kaki, Anggini lepaskan selendangnya kemudian memutar tubuh dan lari ke balik sebuah batu besar. Di sini menangislah gadis itu. Hah, kenapa jadi nangis? Tanya Wiro ketika dia melangkah dan datang di balik batu besar. Pemuda ini jadi garuk-garuk kepala. Lalu katanya, saudari, lihat hari sudah senja. Sebaiknya kau kembalilah ke tempat gurumu. Kalau tidak, pasti kau akan tersesat di malam yang gelap nanti. Aku tak mau kembali, tak bisa kembali ke pertapaan. Jawab Anggini di antara tangisnya. Kenapa tak mau? Dan kenapa tak bisa? Guruku akan marah. Marah kenapa? Tanya Wiro lagi. Sudah, kau tidak tahu. Dan tangis Anggini semakin mengeras. Lalu kalau kau tak mau kembali ke tempat gurumu, apa kau bakal nginap di sini? Tak usah pedulikan aku. Biar aku mau malang mau melintang tak usah ambil pusing. Pergi dari sini kau. Anggini menyeka mata dan pipinya. Tak perlu bicara keras macam begitu saudari. Antara kita tak ada permusuhan. Ini semua adalah gara-gara gurumu yang berotak sinting itu. Jangan hinakan guruku. Hardik Anggini. Kau seorang murid yang baik, patuh terhadap guru dan juga hormat, tapi sayang kau juga ikut-ikutan bertindak tidak pakai pikiran sehat. Sekarang kembalilah ke pertapaan gurumu sebelum hari menjadi malam.
Namun si gadis menolak dengan tegas. Wiro melangkah ke belakang si gadis, ada rasa kasihan tapi juga ia merasa lucu. Akhirnya pemuda ini berkata, "Ini selendangmu, kalau kau banyak berlatih pasti kau menjadi seorang gadis yang hebat." Lalu selendang itu diletakkannya di pundak si gadis. Ketika dia memandang ke langit dilihatnya bintang-bintang sudah bermunculan dan bulan sabit kelihatan samar-samar di balik awan. "Pergilah cepat saudari, nanti kau kemalaman di jalan." Namun si gadis malah gelengkan kepala. "Guruku akan marah kalau aku kembali," kata si gadis. "Kalau begitu, ya tak usah kembali lagi ke tempat gurumu," ujar Wiro Sableng. "Aku memang tak bakal kembali," kata Anggini pula, "lalu kau mau pergi kemana? Apa urusanmu?" "Tak usah tanya-tanya." Wiro pun tertawa, dia melangkah ke hadapan si gadis, kemudian dipegangnya pundak Anggini. Si gadis hendak menyibakkan tangan itu, tapi tubuhnya sudah keburu dijalari perasaan aneh yang menggetarkan sampai ke lubuk hatinya. Tak kuasa dia menyibakkan pegangan tangan si pemuda pada bahunya itu. "Saudari, dengarlah," kata Wiro pula. Tangannya masih memegang bahu si gadis malahan meremas-remasnya dengan lembut. "Dalam hubungan guru dan murid walau bagaimanapun kau mesti kembali ke pertapaan. Kau tak boleh tempuh jalan sendiri. Kalau kau tak kembali, malah gurumu akan marah sekali. Kau pasti akan dihukumnya. Tapi bagaimanapun aku tak bisa kembali, guruku pasti marah." Anggini terdiam sejenak, karena tak mungkin bagi Anggini untuk mengatakannya dengan terus terang. Namun akhirnya terluncur juga ucapan dari mulutnya, "Kalau aku mau kembali," kata guruku, "aku harus kembali bersamamu." "Saudari, namamu siapa?" tanya Wiro Sableng. Karena gadis itu diam saja, diremaslah bahu si gadis dengan lembut, dan tangan Wiro kini meluncur ke pipi, membelai pipi yang masih belum kering dengan air mata itu. Rasa yang menyentak-nyentak mendebarkan dada si gadis, lebih dari yang tadi. Lagi-lagi tak kuasa dia menyibakkan tangan yang membelainya itu, sambil tundukkan kepala, Wiro bertanya kembali. "Siapa namamu saudari?" "Anggini," jawab si gadis perlahan. "Nama bagus," puji pendekar 212 dan tangannya semakin berani membelai muka Anggini. "Dengar Anggini, orang tua macam gurumu itu memang suka bicara ngelantur. Sekarang kau kembali saja ke pertapaannya dan katakan bahwa kau tak berhasil mengejar atau menemui aku, atau katakan saja kau telah menemuiku dalam keadaan tak bernyawa mati di jurang Sanggreng. Aku tak bisa berdusta, kalau aku berdusta dia selalu mengetahuinya," kata Anggini pula. "Wah berabe kalau begini," ujar pendekar 212. Dia berpikir apa yang harus diperbuatnya. Kalau ditinggalkannya gadis itu sendirian di situ, tak tega pula hatinya. Akhirnya diajaknya gadis itu duduk di sebuah batu datar, sedangkan daerah saat itu mereka berada, sangatlah jauh dari pemukiman penduduk. Sepertinya dia dan si gadis terpaksa tinggal di tempat itu malam ini. Angin yang bertiup dari celah bebatuan membuat udara semakin dingin, namun rasa dingin itu berubah menjadi kehangatan, ketika tangan Wiro mulai bergerak di balik punggung Anggini, untuk kemudian merangkul bahu gadis itu. Untuk beberapa lamanya di antara mereka tak ada yang bersuara. Wiro memecah kesunyian. "Kalau kau tak mau kembali ke pertapaan, dan aku tak bisa pula meninggalkan kau sendirian, maka kita terpaksa bermalam di sini. Tunggulah sebentar, aku akan cari tempat yang baik." "Nanti sajalah," kata Anggini. Diletakkannya tangan kanannya di paha pendekar 212, sambil melihat ke angkasa dia berkata, "Jika malam ini hujan bagaimana?" "Kita yang sial," kata Wiro, dan mereka berdua pun tertawa. Wiro memperketat rangkulannya. Kemudian dengan beraninya pendekar ini menggelitiki tengkuk si gadis dengan hidungnya. "Jangan begitu ah," kata Anggini menggeliat kegelian. Tapi tubuh dan tengkuknya tidak dijauhkannya, tangan Wiro pun semakin berani, menelusuri setiap lekuk tubuh Anggini yang seperti tikungan puncak. Malam itu Wiro Sableng sengaja tidak membuat perapian. Dia khawatir kalau nyala api hanya akan mengundang datangnya hal-hal yang tidak diingini. Apalagi kalau yang datang itu adalah dewa tuak adanya. Meskipun dingin, meskipun mereka hanya terbaring di balik batu besar hitam itu dan beratapkan langit luas, namun tubuh mereka yang berada berdekatan itu saling memberi kehangatan. Wiro ingat pada suatu malam, ketika dia berada berdua-duaan di sebuah danau di tengah sawah dengan nilam suri. Malam ini tak ada bedanya dengan malam yang dulu itu.
Sama-sama ada seorang gadis di sampingnya. Tapi terhadap Anggini, pendekar 212 masih punya pikiran panjang dan sehat, meski saat itu Anggini sudah berbaring pasrahkan seluruh tubuhnya untuknya. Dan memang sudah hampir setiap bagian dari tubuh Anggini disentuh oleh sang pendekar, namun untuk berbuat lebih jauh dari itu pemuda ini tidak mau. Tubuh perawan itu hangatnya laksana bara api, tangannya menggapai punggung Wiro dan pahanya melejang-lejang halus. Tapi Wiro hanya merangkuli tubuh itu, hanya mengecupi bibirnya yang basah, dan menciumi matanya yang sayu tapi menyembunyikan hasrat yang meluap. Sinar matahari yang menyapu mukanya membuat gadis ini terbangun dari tidurnya. Dibukanya kedua matanya dengan perlahan, digosoknya beberapa kali kemudian dipalingkannya kepalanya ke samping. Dia terkejut mendapatkan pemuda itu tak ada di sampingnya, ia segera bangun lalu berdiri dan memandang ke belakang. Tapi pemuda itu tidak kelihatan. Ia pun memanggil-manggil nama Wiro berulang kali, namun hanya gaung suaranya yang menjawab. Tiba-tiba ketika matanya memandang ke batu besar, di samping pembaringan di mana dia dan Wiro tidur semalam, terlihat olehnya rangkaian tulisan, ia pun membaca tulisan tersebut. Anggini, maafkan kalau aku pergi tanpa pamit, aku terpaksa meninggalkanmu, kalau ada umur kita pasti bertemu lagi. Kembalilah ke tempat gurumu, terima kasih untuk segala-galanya malam tadi. Anggini merasakan ada yang menyesakkan dadanya, nyatanya pemuda itu sudah pergi. Sambil menggigit bibirnya, ia merasa tubuhnya masih terasa hangat oleh pelukan Wiro malam tadi. Seperti masih terasa jari-jari tangan pemuda itu mengelusi kulit tubuhnya. Juga kecupan-kecupan yang disertai gigitan-gigitan kecil. Terima kasih untuk segala-galanya malam tadi. Anggini membaca lagi tulisan itu. Untuk sejenak dia termenung lalu diputarnya tubuhnya, parasnya yang kemerahan, ditambah lagi sentuhan sinar matahari pagi. Tak mungkin baginya untuk mengejar pemuda itu kembali. Dia tak tahu apakah Wiro pergi larut malam tadi atau dini hari, atau pagi tadi sebelum dia bangun. Gadis ini tarik nafas panjang dan dalam. Ketika dia membetulkan ikatan selendang ungunya yang di pinggang, maka pada ujung selendang itu dilihatnya sederetan angka 212. Sekali lagi gadis ini tarik nafas dalam dan panjang. Lalu dengan langkah gontai ditinggalkannya tempat itu.